Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memasuki ibadah kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 sampai ayat 2. Bergemarlah menyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan ayat 3 di jalan hidup. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengarang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang.
Hukum Tuhan pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam kitab Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 421 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Kusujud di hadirat-Mu. Kusujud di hadirat-Mu, sesak desu di hatiku, karena besar dosaku. Terimalah aku, dengarlah hamba-Mu, malangnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Tak mampu ku menolongku, semakin parah hidupku. Tuhan, ku ingat firman-Mu, datanglah padaku. Dengarlah hamba-Mu, malangnya diriku. Ku beriman kepadamu, terima hamba-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1, Bersukacita hatiku. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia
Firman Tuhan nas epistel untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis tertulis pada kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Marilah kita membaca secara bergantian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu dan memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 362 ayat 3 sampai ayat 4. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai seluruh bangsa, hidup dalam semesta. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah yang bersukacita menyanyikan dengan nafirita hati, memuliakan Allah Bapa ke surga yang maha tinggi. Air di laut bergelora dan bumi bergembiralah. Pohon di hutan bertumbuhan, sawah dan ladang pun senang. Gunung muliakanlah Tuhan yang menghakimi dunia, yang mewujudkan keadaannya bagi semua ciptaannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat 2, Yesus aku milikmu, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus aku milikmu, juga harta milikku, tubuh juga nyawaku, kuserahkan padamu. Arahkanlah mataku, mengenali jalanmu, bukalah telingaku, mendengarkan firman-Mu. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita masuk ke dalam khotbah pada minggu hari ini, yaitu minggu yang ketiga setelah Trinitatis, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Veronica Manurung. Saya melayani di Biro Pembinaan HKBP. Demikian perkenalan yang pendek dari kami, Amanginang. Kita akan masuk ke dalam khotbah pada minggu hari ini, yaitu yang diambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Akan saya bacakan untuk kita, boleh diikuti di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai.
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika di dalam hubungan manusia dan selama di dalam perjalanan kehidupan manusia, pasti sering kita menemukan yang namanya konflik atau permasalahan. Baik itu kepada sesama yang ada memiliki hubungan darah, misalnya kakak, adik, atau bahkan sesama pasangan, suami dengan istri, lalu kemudian sesama yang bertetangga, atau bahkan pimpinan dengan anggotanya, dan yang lainnya. Pasti pernah menemukan yang namanya permasalahan. Tetapi ternyata sekalipun ada permasalahan di dalam hubungan yang dijalin bersama dengan sesama kita, ternyata ada hal yang perlu kita perhatikan supaya permasalahan ini boleh selesai dengan baik. Ibaratnya boleh melalui permasalahan ini ada buah yang manis yang boleh kita petik melalui permasalahan yang ada di tengah-tengah hubungan kita dengan sesama kita. Yang pertama yang perlu kita mengerti adalah bahwa konflik memang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Karena melalui konflik biasanya orang akan lebih bijaksana, lebih bisa mengerti kawannya, sesamanya, dan bahkan dia jadi bisa berpengalaman supaya jangan lagi jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dalam artian melakukan kesalahan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi konflik pun bisa menimbulkan pecahan di tengah-tengah jemaat atau bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa orang Kristen boleh menghadapi konflik, menghadapi permasalahan dengan bijaksana, dengan kedewasaan, supaya boleh bisa berakhir dengan baik, supaya bisa berbuah dengan manis permasalahan atau konflik ini. Pada minggu hari ini Bapak Ibu, kita diberikan tips melalui nas hari ini, supaya bagaimana kita bisa menghadapi konflik, menghadapi permasalahan itu dengan baik, merespon konflik itu dengan baik, supaya bisa berujung dengan baik pula. Yaitu yang pertama adalah menegur dengan kasih. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dalam artian ketika kita menemukan teman kita melakukan kesalahan, maka kita yang tahu, yang benar-benar mengenal bahwa yang dilakukannya adalah hal yang salah, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk bisa menegur sesama kita ini, tapi dengan lemah lembut. Karena kita adalah yang rohani, yang harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut. Kita yang rohani, dalam artian yang sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita dan mau menerima Roh Kudus itu bekerja di dalam diri dan juga di dalam kehidupan kita. Menegur dengan kasih, menegur dengan lemah lembut. Saya jadi teringat tentang lagunya Geisha yang Cinta dan Benci. Nah, itu akan lebih baik ya, dan memang sudah seharusnya bahwa kasih itu harus lebih tinggi daripada segala sesuatu. Dalam artian ketika pun kita membenci perbuatan dari seseorang ini, tapi kita bukan membenci subjeknya, kita bukan membenci orangnya gitu. Tapi yang kita benci adalah perbuatannya gitu. Tapi yang harusnya lebih tinggi adalah kasih terhadap orangnya. Jadi karena kita mengasihi orangnya, maka kita akan menegur dia, menasihati dia, supaya dia bisa melakukan atau memperbaiki apa yang baik, apa yang salah untuk menjadi lebih baik ke depannya.
Yang kedua adalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kalau kita berbicara tentang beban Bapak Ibu, pasti kita akan memiliki beban yang berbeda di dalam kehidupan kita. Kayak misalnya beban saya mungkin tidak sama dengan beban Bapak Ibu. Bisa saja beban saya lebih berat daripada Bapak Ibu, beban permasalahan saya, atau juga beban permasalahan Bapak Ibu boleh lebih berat daripada beban permasalahan saya. Oleh karena itu dikatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekalipun misalnya kita tidak bisa membantu untuk bisa meringankan bebannya, tetapi ada baiknya kita harus mengerti tentang apa yang dia hadapi. Sekalipun misalnya kita sering mendengar pepatah yang mengatakan, ya kalau misalnya kita tidak bisa membuat orang lain senang, jangan bikin orang lain susah gitu. Kalimat seperti itu. Ketika kita tidak bisa membantu permasalahannya, setidaknya jangan buat dia memiliki permasalahan yang baru. Berarti dalam artian kita harus mengerti bahwa perjalanan kehidupan kita berbeda. Perjalanan hidup saya berbeda dengan perjalanan hidup Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Berarti yang harusnya saya lakukan adalah mengerti bahwa beban Bapak Ibu yang Bapak Ibu emban di dalam kehidupan Bapak Ibu itu berbeda dengan saya. Jadi sudah menjadi kewajiban saya ketika ada yang meminta pertolongan saya, maka setidaknya saya harus bisa membantu dan juga mengerti permasalahan atau beban dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah kita bisa baca Bapak Ibu di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, bahwa baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Dalam artian seperti ini. Ketika kita menemukan teman kita melakukan kesalahan, kita sering menganggap bahwa diri kita lah yang paling benar, sehingga apa yang kita lakukan adalah menegurnya dengan keras, seperti merendahkan dan juga menghukumnya. Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah lebih baik, lebih benar daripada yang sudah dia lakukan gitu. Atau yang sering juga kita temukan di zaman kita sekarang ini yaitu dijulitin, dinyinyirin gitu. Mereka ada teman kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah hanya membicarakannya gitu, tanpa memberikan solusi atau mengingatkan dia bahwa yang dia lakukan adalah suatu kesalahan, supaya dia bisa memperbaiki ke depannya gitu. Dan ketika kita hanya membicarakan permasalahan atau membicarakan kesalahan teman kita ini, maka ya hanya habis gitu aja gitu, tanpa ada yang namanya solusi dari situ gitu, atau membantu dia untuk bisa kembali melakukan hal yang benar atau menyadari dia bahwa yang dilakukan ini adalah suatu kesalahan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan supaya ketika kita mengingatkan teman kita yang melakukan kesalahan, atau ketika kita menghadapi suatu konflik permasalahan dengan sesama kita, atau mungkin kita diminta untuk membantu teman kita yang sedang berkonflik dengan teman yang lain, maka yang kita lakukan adalah melihat dari berbagai perspektif. Dalam artian kita juga harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain, bukan hanya dari sudut pandang kita gitu. Kita tidak bisa melihat bahwa yang kita lakukan adalah yang paling benar, sedangkan teman kita ini adalah orang yang paling salah gitu. Tapi yaitu kita harus mengerti dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa mencari solusi atau jalan keluarnya. Karena balik lagi ke poin yang pertama, bahwa yang harusnya lebih tinggi adalah kasih kepada sesama kita ini. Contoh konflik yang berujung dengan baik yaitu tentang si Marcion. Asal muasal kenapa terjadinya kanonisasi Perjanjian Baru. Marcion ini dia berasal dari Sinope, Asia Kecil. Dia berasal dari anak dari bishop, dan dia memang memiliki pekerjaan yang baik. Lalu kemudian dia mempunyai harta yang baik pula. Nah, ketika di Sinop dia melakukan kesalahan dan pada akhirnya dia dikucilkan dan akhirnya diusir dari Sinop. Lalu dia pergi ke Roma dengan membawa hadiah, lalu supaya dia diterima, dan pada akhirnya dia diterima dengan baik dan berkehendak mempelajari yang namanya teologi Kristen. Nah, lalu di dalam
pelajarannya ini, singkat cerita, dia memiliki pemahaman bahwa Allah yang berada di perjanjian lama itu berbeda dengan Allah yang ada di perjanjian baru. Dia menganggap bahwa Allah yang ada di dalam perjanjian lama ini adalah Allah yang lemah. Lalu kemudian dia cuma bisa marah, menghukum para umatnya, lalu kemudian memberikan banyak sekali aturan yang harus dilakukan oleh umatnya, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Nah, dia menganggap bahwa Allah yang ada di perjanjian lama itu adalah Allah yang lebih baik daripada Allah yang dari perjanjian lama. Karena dia melihat karakter Yesus yang dituliskan di dalam surat-surat Rasul Paulus yang menyampaikan bahwa keselamatan, anugerah, lalu kemudian berkat itu berasal dari Allah. Lalu kemudian dia menganggap bahwa Allah yang ada di dalam perjanjian lama itu berbeda dengan Allah perjanjian baru. Akhirnya dia membuat satu seperti buku atau Alkitab yang kita kenal sekarang. Tetapi di dalamnya itu hanya ada surat-surat Paulus dan juga Injil Lukas yang sudah diperbaharui. Karena dia menganggap bahwa Yesus Kristus itu hanyalah seperti manusia super. Nah, oleh karena itu, karena dengan seperti yang saya bilang bahwa hartanya pun juga baik gitu ya. Lalu kemudian dia menerbitkan Alkitab versi Marcion ini, lalu kemudian dibagikannya kepada pengikut-pengikutnya. Nah, ini memberikan banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam gereja mula-mula pada saat itu. Sampai pada akhirnya ketika dia mati pun, pemahaman ini, pengajaran yang sudah dia berikan, lalu kemudian Alkitab versi Marcion yang sudah tersebar ini menimbulkan banyak permasalahan di tengah-tengah komunitas Kristen pada saat itu. Dan pada akhirnya bapak-bapak gereja melihat salah satu solusi yang paling tepat untuk bisa meminimalisir atau menghilangkan kesalahan banyak sekali permasalahan ini adalah dengan merumuskan satu Alkitab, buku yang memang dipakai oleh seluruh umat Kristen Protestan. Jadi akhirnya mereka berkumpul lalu kemudian melakukan kanonisasi untuk perjanjian baru. Nah, jadi kanonisasi perjanjian lama digabung dengan kanonisasi perjanjian baru, lalu kemudian jadilah Alkitab atau Bible yang ada di tangan kita sekarang. Nah, solusi dari permasalahan atau konflik itu berujung dengan baik yang kita rasakan hingga pada saat ini. Buah yang manisnya itu, yaitu setiap orang Kristen Protestan menggunakan Alkitab yang sama, firman Tuhan yang sama. Jadi itu adalah salah satu contoh permasalahan atau konflik yang memang dihadapi dengan bijak, direspon dengan baik, dengan bijaksana, supaya bisa berujung dengan baik pula. Nah, lalu kemudian kalau pertanyaannya ada tidak konflik atau permasalahan yang berujung tidak baik? Banyak, Bapak Ibu, banyak. Salah satunya kalau di keluarga itu perceraian, lalu kemudian kalau di jemaat yang paling banyak kita temukan adalah akhirnya ada perbulat-bulatan atau perpecahan di tengah-tengah jemaat. Nah, inilah yang sangat dan yang memang seharusnya dihindari oleh orang-orang Kristen supaya jangan sampai ada perpecahan, baik itu di keluarga, apalagi di tengah-tengah tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Karena kalau dikatakan gereja adalah tubuh Kristus, maka dia harusnya satu karena menuju visi dan misi yang satu, gitu, yang sama. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Kalau sampai terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah huria, maka dia tidak lagi bisa menjalankan visi dan misi yang sama. Gitu. Mereka pasti akan mengambil jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Gitu. Maka terjadilah perpecahan tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, respon terhadap konflik adalah
menunjukkan kedewasaan seseorang. Karena itu menunjukkan seberapa besar kasih yang Anda miliki, seberapa besar pengertian dan hati yang mau mengerti kepada sesama, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Lalu kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu berbuat baik kepada semua orang seperti topik di minggu kita hari ini. Berbuat baik atau melakukan hal yang baik kepada semua orang ini merupakan prinsip hidup dari orang percaya. Jadi berbuat baik ini atau melakukan hal yang baik ini seharusnya menjadi prinsip hidup dan menjadi kebiasaan hidup atau lifestyle-nya orang Kristen. Jadi bukan hanya ketika dia baik, sesama kita ini baik, misalnya tetangga kita baik, lalu kemudian kita jadi baik gitu. Tidak. Tetapi karena kita tahu bahwa yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita ini seharusnya adalah kasih, maka sebelum ada orang yang melakukan hal yang baik, sudah menjadi tanggung jawab, sudah menjadi prinsip hidup kita untuk melakukan hal yang baik kepada sesama. Nah, di dalam nas ini, kita bisa membacanya di ayat yang ke-8, ini teringat tentang sistem tabur tuai gitu. Sistem tabur tuai. Jadi kalau misalnya ini sering dijadikan sebagai jargonnya orang-orang yang mengatakan bahwa ya kerjakanlah yang baik maka hasilnya pun akan baik gitu. Ya nanti kalau melakukan hal yang baik kepada sesama kita, kepada orang lain, maka balasannya pun akan baik gitu. Tapi ternyata realitanya banyak sekali orang yang pada akhirnya kecewa gitu karena dia mengharapkan hal yang baik dari sesamanya yang sudah dia bantu, tetapi tidak sesuai dengan harapannya gitu. Banyak sekali orang Kristen yang pada akhirnya kecewa gitu. Dan akhirnya bahkan parah-parahnya berhenti untuk melakukan hal yang baik. Nah, ini yang seharusnya kita fokuskan bahwa jangan pernah fokus terhadap menuainya gitu. Tetapi harus fokus kepada menaburnya. Karena apa? Karena prinsip tadi. Jangan pernah mengharapkan apapun terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, jangan pernah berharap bahwa baiknya nih akan cepat balik ke kita atau balasan dari ini akan baik pula kepada kita gitu. Kepada kita yang melakukan hal yang baik. Bisa saja itu terjadi kepada anak-anak kita misalnya. Banyak orang tua di daerah tradisional yang mengatakan jangan-jangan apa yang kami rasakan yang baik sekarang ini adalah hasil dari hal yang baik yang sudah opung kami lakukan gitu. Atau jangan-jangan hal yang membuat kami sukses seperti sekarang merupakan hasil dari doa atau perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh para opung kita sebelumnya gitu. Jadi perbuatan baik ini pun tidak harus kembali kepada kita, tetapi bisa saja kembali kepada anak-anak kita misalnya atau cucu kita gitu. Kepada keturunan-keturunan kita. Karena kita percaya dan berpengharapan bahwa Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidak melihat kita gitu. Dia selalu melihat apa yang kita perbuat. Allah melihat apa yang kita pikirkan. Bahkan Allah melihat apa yang baik yang kita lakukan. Bahkan dia juga melihat apa yang jahat yang kita lakukan. Jadi semuanya itu jangan pernah fokus terhadap apa yang akan kita tuai, tapi bagaimana kita melakukan berteguh di dalam prinsip kehidupan kita yang tadi yaitu melakukan hal yang baik. Lalu kemudian yang terakhir Ramanginang bahwa di ayat yang 10, di ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini menyatakan bahwa berbuat baiklah, kerjakanlah yang baik, selagi masih ada waktu di tengah-tengah dunia ini.
Karena ketika kita sudah selesai di dunia ini, maka tidak akan ada bisa lagi yang kita bisa lakukan. Jadi selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik dan kerjakanlah yang baik. Dan di kalimat yang mengatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini bisa saja disalahartikan Bapak Ibu. Bisa saja kita menganggap bahwa kita bisa melakukan hal yang baik, tapi hanya terutama kepada teman-teman kita seiman saja gitu. Nah, satu hal yang harus kita pahami bahwa orang Kristen itu tidak eksklusif. Orang Kristen itu adalah inklusif. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa orang Kristen itu, orang yang percaya itu adalah surat yang terbuka yang berarti bisa dibaca oleh semua orang gitu. Boleh dibaca oleh semua orang, maksudnya perbuatannya, lalu kemudian perkataannya, gitu, pikirannya, bagaimana dia melihat segala sesuatu, bagaimana dia mengambil keputusan, itu terlihat apakah orang ini adalah orang Kristen atau yang percaya kepada Kristus atau tidak gitu. Jadi kalimat ini sebenarnya mau mengingatkan bahwa sekalipun misalnya inner circle kita, kayak misalnya keluarga kita baik-baik saja, komunitas kita baik-baik saja gitu, sedang baik-baik saja, tapi yang harus kita mengerti adalah kita tidak berhenti di situ. Kita tidak bisa berhenti melihat bahwa karena inner circle kita baik-baik saja, maka kita tidak perlu lagi melakukan hal yang baik untuk di luar dari komunitas kita gitu. Itu tidak. Tetapi yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Sekalipun misalnya kita mendapati hal yang jahat, lalu kemudian banyak hal yang mengecewakan, lalu kemudian ada respon yang tidak kita harapkan padahal kita sudah berbuat baik. Hal-hal ini janganlah membuat kita untuk bisa berhenti menjadi orang baik. Jangan membuat kita berhenti melakukan hal yang baik. Tetapi ingatlah bahwa segala sesuatunya itu Allah lihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, Tuhan melihat apa yang kita katakan, Tuhan melihat bagaimana cara berpikir kita, Tuhan melihat bagaimana pandangan kita terhadap orang lain. Dan jangan sampai perbuatan kita, perkataan kita, cara berpikir kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain ataupun menjadi batu sandungan terhadap kepercayaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kiranya Allah akan terus menemani, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa hidup di dalam jalannya yang benar. Kita akan hidup sesuai dengan keinginannya untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, untuk menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini, menjadi orang Kristen yang percaya kepada Allah, yang memang benar-benar menunjukkan kepercayaannya itu, imannya itu melalui kasihnya kepada sesama, melalui kasihnya kepada Allah, sehingga kita bisa menyelesaikan tanggung jawab, menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan pelayanan kita di dunia ini dengan baik. Tuhan yang memberkati dan juga memberikan kekuatan terhadap Bapak Ibu saudara-saudari semua. Kiranya Allah yang terus melindungi dan menyertai saudara. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami pada minggu hari ini. Engkau yang mengingatkan kami ketika kami menghadapi banyak sekali persoalan dengan sesama kami, menghadapi konflik dengan sesama kami. Kau mengingatkan kami supaya kasihlah yang harus lebih tinggi daripada semuanya itu. Engkau mengingatkan bahwa kami sudah menerima Roh Kudus dan kiranya mau untuk diajar oleh Roh Kudus
mendengarkan Roh Kudus, sehingga kami boleh menyelesaikan konflik atau permasalahan di dalam kehidupan kami dengan baik. Kami juga diingatkan Tuhan supaya kami mau saling tolong-menolong, saling mengerti, saling menghargai, dan tidak menganggap bahwa diri kami ini adalah orang yang paling benar. Tapi oleh karena Roh-Mu yang kudus, kiranya kami boleh lebih bijaksana dan lebih mengasihi sesama kami. Kami juga diingatkan Tuhan bahwa kami harus memiliki prinsip hidup untuk melakukan hal yang baik kepada semua orang. Karena kami mengerti bahwa kami ini adalah surat yang terbuka, yang melalui perbuatan kami, perkataan kami, bahkan cara berpikir kami harus menunjukkan sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Engkau. Kami juga mengaku Tuhan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, oleh karena banyaknya tuntutan, banyaknya tanggung jawab, atau terlalu besarnya kedagingan kami sering tidak melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mengesampingkan itu. Kami mohon ampun Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami telah Engkau ingatkan melalui firman-Mu pada hari Minggu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang bersekutu terhadap Engkau pada hari ini. Kiranya Engkaulah yang berkenan untuk memberkati mereka, memberkati pekerjaan yang baik yang mereka lakukan. Engkau yang melindungi mereka, Kau yang menyertai mereka di dalam perjalanan kehidupannya, supaya mereka tetap turut berjalan di dalam jalan-Mu yang benar, supaya mereka tetap membawa pelita yang terang menerangi kegelapan dunia ini. Ajari mereka Tuhan, supaya mereka tetap rendah hati dan hidup di dalam prinsip yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-Mu HKBP. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh pelayan-Mu yang berada di bawah naungan Huria-Mu HKBP. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, berikan kekuatan, supaya mereka boleh melakukan pelayanan mereka di tempat mereka masing-masing dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan seluruh program kerja yang akan dilakukan atau yang akan dilayankan oleh gereja-Mu HKBP, supaya seluruh program kerja, seluruh pelayanan yang akan kami lakukan ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan seluruh pemimpin pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kekuatan supaya mereka bisa menyelesaikan segala macam persoalan yang ada di tengah-tengah negara kami ini Indonesia, supaya seluruh masyarakat Indonesia boleh hidup dengan baik di tengah-tengah negara ini. Untuk seluruh kehidupan kami Tuhan pada satu hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Untuk segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon ampun Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat dan sukacita yang berasal dari Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat yang pertama dan kedua, Tuhan pakai hidupku, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.